Oke, lanjut ya. Jadi, saya akan melanjutkan videonya ya. Jadi, dalam bunyi itu kita mengenal cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi itu penjelasannya begini. Jadi, untuk bisa merambat bunyi itu membutuhkan waktu. Jadi, contoh, saya manggil si A, "Hai si A." Untuk suara saya bisa terdengar di telinga si A itu butuh waktu. Jadi nggak cepet gitu ya, jadi nggak cepet, jadi ya cepet, sorry, jadi nggak langsung gitu, maksudnya butuh waktu karena dia harus merambat melalui apa tadi, udara ya kan, dia harus merambat dulu baru terdengar di suara si A ya. Itu cepat rambat bunyi seperti itu, jadi butuh waktu. Contohnya lagi, misalnya saya panggil Fernando. Fernando, hai. Untuk suara saya bisa sampai ke telinganya Fernando itu butuh waktu juga karena dia harus merambat melalui udara. Ingat ya, dia tidak harus merambat melalui udara, tapi bisa juga lewat air atau zat padat yang lain. Yang kedua ada resonansi. Resonansi itu suatu benda yang bergetar karena benda lain bergetar. Suatu benda yang bergetar karena benda lain bergetar. Contohnya apa tuh? Misalnya rumah kamu dekat dengan jalan raya, dan di jalan raya itu banyak sekali kontainer ya. Jadi ketika kontainer itu lewat, kontainer kan bergetar tuh, getarannya kencang sekali. Nah, karena ada kontainer yang lewat, jendela di rumah kamu saking kencengnya si kontainer ini lewat, jendela di rumah kamu ikut bergetar. Nah, itu yang dinamakan dengan resonansi. Bisa juga pesawat yang lewat di atas, karena saking kuatnya getarannya, jadi bisa mengakibatkan misalnya jendela kamu ikut bergetar. Nah, itu namanya resonansi. Nah, yang ketiga ada pemantulan bunyi. Oke, ada pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi dibagi menjadi 3. Ada gaung, gema, dan nada. Gaung itu apa? Contoh, misalnya kamu dalam suatu ruangan yang sangat besar. Kemudian kamu berteriak, "Hai." Dalam suatu ruangan yang sangat besar ya. Biasanya suara kamu akan seperti diikuti oleh suara samaran. Sebenarnya itu namanya gaung dari suaramu sendiri. Nah, gaung ini jaraknya dengan suara asli terlalu dekat. Jadi kadang dia menyamarkan suara asli. Jadi suara aslinya menjadi tidak jelas. Jadi gaung ini sifatnya dia merugikan. Paham ya? Kalau gema gimana? Kalau gema contohnya kamu di tebing, di gunung. Ya, kamu teriak manggil temanmu, "Hai, aku di sini." Misalnya. Nah, itu jarak dengan suara asli biasanya dia agak lama ya, agak lama. Karena jarak suaranya dengan suara asli agak lama, jadi gema ini membuat suara asli lebih jelas ya. Paham ya? Kalau nada, nah nada itu merupakan salah satu bentuk bunyi yang teratur frekuensinya. Paham ya? Jadi gaung, gema, dan nada ini sendiri-sendiri pengertiannya. Gaung ketika kamu dalam gedung, jadi suara aslimu seperti tersamarkan, bukan noda aja yang tersamarkan, tapi suara asli bisa tersamarkan karena adanya gaung. Yang kedua karena gema. Gema ini jadi kalau kamu di tebing, nada itu frekuensi bunyi yang teratur ya. Oke, silakan catat dulu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ada frekuensi bunyi. Jadi tidak semua suara yang ada di bumi ini kita bisa dengar ya. Ada suara yang kita bisa dengar, ada juga yang tidak. Ada suara yang kita bisa dengar tapi hewan tidak bisa. Ada suara yang kita nggak bisa dengar tapi hewan bisa ya. Oke. Rentang antara 20 sampai 20.000 Hz ini bisa didengar oleh manusia. Ya, ini namanya bisa didengar oleh manusia. Kalau di bawah, kurang dari ya, di bawah 20 Hz itu yang bisa dengar adalah jangkrik. Contohnya jangkrik ya, tapi masih ada beberapa hewan lain yang bisa dengar. Kalau di bawah 20 Hz itu yang bisa dengar adalah jangkrik. Kalau 20 sampai 20.000 itu yang bisa dengar manusia. Kalau di atas 20.000 Hz
itu berarti ini yang bisa dengar adalah contohnya adalah lumba-lumba. Oke. Nah, yang ini namanya ultrasonik ya. Yang ini namanya infrasonik. Dan yang ini namanya, yang ini yang paling atas itu namanya audiosonik. Jadi audiosonik itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Kalau apa tadi? Infrasonik itu di bawah 20 Hz. Kalau di atas 20.000 Hz itu namanya ultrasonik. Nah, ultra ya, kenceng berarti. Ultrasonik ya. Jadi kalau di atas 20.000 Hz itu namanya ultrasonik ya. Jadi yang bisa mendengar adalah lumba-lumba. Kalau antara 20 sampai 20.000 itu manusia, kita bisa dengar. Di bawah 20 Hz itu jangkrik. Di atas 20.000 Hz itu yang bisa dengar adalah lumba-lumba. Kalau ini namanya ultrasonik. Kalau yang di atas 20.000 Hz namanya ultrasonik, di bawah namanya infrasonik, dan 20 sampai 20.000 Hz namanya audiosonik. Catat dulu ya. Oke, sekarang poin terakhir saya akan membahas manfaat pemantulan bunyi. Manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Contoh tadi di awal saya udah jelasin, untuk mengukur kedalaman air laut. Yang kedua misalnya untuk mengukur lorong gua. Nah, dengan adanya pemantulan bunyi, jadi karena adanya pemantulan bunyi, seseorang bisa mengukur kedalaman air laut, bisa juga untuk mengukur lorong gua. Ya, rumusnya apa? S sama dengan VT/2 atau V sama oke, pakai rumus ini aja. S sama dengan VT/2 ya. Satu aja dulu biar kamu nggak bingung. Oke, jadi pakai rumus S sama dengan VT/2 ya. S sama dengan VT/2 pakai rumus ini. Oke, sekarang coba kamu buka buku kamu, halaman halaman 203 di uji kemampuan 13.3. Halaman 203 di uji kemampuan 13.3 nomor 3 dan 4. Nomor 3. Oke, saya baca ya. Saya bagi 2. Nomor 3. Diketahui cepat rambat bunyi di udara. Berarti cepat rambat, berarti V dong. 340 meter per sekon. Kemudian jika selama waktu antara bergetarnya sumber bunyi dan terdengarnya bunyi oleh pendengar adalah 2 sekon, berarti T sama dengan 2 sekon. Berapakah jarak antara sumber bunyi dan pendengar? Jarak S. Oke. Ini pakai rumus yang pertama karena dia kan nggak nyari kedalaman. S sama dengan V kali T. V-nya 340, T-nya ini 25 ya? Oh, sorry. Oh, 2 kan? Jadi 340 dikali 2. Jadi berapa? 680 meter. Ya kan? Diketahui V-nya 340, T-nya 2 sekon. Ditanya S. S sama dengan V kali T. 340, V-nya waktunya 2, berarti 680 meter karena ditanyain jarak. Oke? Yang keempat, nomor 4.
Cepat rambat bunyi di dalam air. Oke, cepat rambat lagi yang diketahui 1400 meter per sekon. Hitunglah kedalaman laut jika waktu yang dibutuhkan untuk terdengarnya bunyi asli dan bunyi pantul adalah T-nya 4,5 sekon. Sama ini tanya S lagi. S sama dengan V kali T. V-nya 1400 kali 4,5 sama dengan berapa? Ya, betul sekali. 6.300 meter. Mau diubah ke km? Boleh. 1, 2, 3, 6,3 kilometer. Oke, nanti boleh dicatat. Kalau mau catat seperti biasa, videonya di post. Oke, sekarang saya ke contoh yang kedalaman ya. Saya hapus dulu. Oke. Sebuah kapal, soalnya sebuah kapal mengukur kedalaman perairan laut. Oke, perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Jadi biar dihasilkan bunyi, jadi harus menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan lima detik. Kemudian bunyi pantul tiba kembali di kapal. Jika cepat rambat bunyi dalam air 1500 meter per sekon, tentukan kedalaman perairan. Oke, jawab ya. Diketahui dulu, sebuah kapal mengukur kedalaman perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Oke, perangkat suara itu untuk menghasilkan bunyi. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan 5 detik, berarti T sama dengan 5 detik. Kemudian bunyi pantul tiba kembali di kapal. Jika cepat rambatnya V ya, V rumusnya apa tadi? 1500 meter per sekon. Tentukan kedalaman perairan. Nah, ini berarti pakai rumus yang tadi, yang kedua. Kenapa? Karena dia untuk mengukur kedalaman mana tadi? Kedalaman perairan. Oke, berarti dengan rumus S, kedalaman perairan berarti yang dicari S ya. S sama dengan V kali T dibagi 2. V-nya berapa? 1500 ya, kali 5 ya kan? 1500 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 3750 meter. Berarti kedalaman perairan tersebut adalah 3750 meter. Atau kalau kamu mau jadikan kilo boleh tuh 3,75 kilometer. Oke? Nanti kalau kurang paham silahkan diulang-ulang ya videonya ya. Oke. Berarti untuk materi getaran dan gelombang sudah selesai. Jadi tugas kamu di rumah adalah mengerjakan halaman 205 sampai 206 PG-nya saja. Dan dikasih cara ya, seperti biasa yang ada hitungannya dikasih cara.
Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, terima kasih.